Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 akan mempraktekkan tentang praktek coaching, yaitu untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual. Dan perkenalkan, nama saya Nina Nurjana sebagai observer, kemudian saya Suratman sebagai coach, dan kemudian saya Sri Wahyuni sebagai coaching. Baiklah, kalau begitu selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Bapak. Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah, bagaimana ini Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja, sehat. Gimana Bu Dina, sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Baik ya Pak. Hari ini katanya Bapak mau melaksanakan praktik coaching ya? Ya itu. Dengan siapa coachingnya? Praktek coaching yang saya hari ini dengan Ibu Sri. Oke. Baik nih Pak, sebelum melaksanakan coaching ini saya mau bertanya-tanya dulu tentang pelaksanaan praktek coachingnya. Boleh nggak? Gini ya Pak ya, nanti ketika praktek coaching kira-kira rubrik penilaian apa yang akan Bapak gunakan? Rubrik penilaiannya saya akan menggunakan indikator dari tahapan kita yang pertama tujuan komunikasi masalah, yang ketiga cara aksi, dan Oke nih Pak, kompetensi coaching apa nih yang ingin Bapak kembangkan? saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan soal tertentu bersifat terbuka, sehingga pada saat coaching jawab bisa sambil berpikir dengan sifat yang mudah. Oh iya, jadi lebih spesifik lagi gitu ya Pak ya, untuk mengarahkan coachingnya yang berpikir lebih plot gitulah ya intinya. Nah kalau begitu silakan Bapak melakukan coaching, praktek coachingnya, dan izinkan saya untuk mengobservasi praktek Bapak ini. Baik Bu, saya akan laksanakan. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu Sri? Jadi begini Pak, saya mempunyai masalah apa di pembelajaran informasi. Kira-kira Bu Sri bisa menceritakan permasalahan yang sekarang sedang dihadapi Bu Sri sehingga agak mengganggu Bu Sri. Jadi begini Pak, di kelas saya untuk pembelajaran bahasa Indonesia itu kan ada ya tujuan pembelajarannya yaitu menceritakan kembali teks yang dibaca, teks cerita yang dibaca. Nah, si siswa-siswi saya ini kesulitan pada saat mereka menceritakan kembali teks yang mereka baca, mungkin karena teks yang saya berikan itu kurang menarik Pak. Oh, jadi permasalahannya Bu Sri itu anak-anak itu pada saat menceritakan kembali itu mereka mengalami kesulitan ya. Iya benar Pak. Lalu dari pertemuan kita kali ini kira-kira apa yang Bu Sri harapkan? Nah, dari pertemuan kali ini saya ingin memberi solusi Pak. Jadi bagaimana supaya siswa-siswi saya dapat termotivasi untuk membaca sehingga mereka bisa nantinya menikmati alur cerita yang mereka baca, dan pada akhirnya dapat menceritakan kembali isi dari cerita tersebut. Itu Pak. Nah, kalau kita lihat kira-kira Bu Sri pada saat ini berada pada level berapa kalau kita ibaratkan ada skala 1 sampai 10. Mungkin kalau untuk situasi sekarang Pak, posisi saya mungkin masih berada di posisi 5 Pak. Oke, baik. Mungkin Ibu mempunyai target untuk mencapai posisi yang lebih tinggi atau lebih baik. Rencananya target yang diinginkan itu berada di kira-kira nantinya akan berada di posisi berapa? Nah, untuk target sendiri saya merencanakan
saya ingin sekali untuk pembelajaran bahasa Indonesia ini, tujuan pembelajaran yang bisa menceritakan kembali ini, saya ingin sekali berada di posisi sempurna. iya, posisi sempurna. Lalu apa nih yang akan Ibu lakukan kira-kira untuk mencapai posisi sempurna tersebut? Kira-kira apa yang akan bisa dilakukan? Nah, saya itu berencana untuk memanfaatkan perpustakaan Pak. Jadi nanti pada saat mengajar saya akan memanfaatkan buku-buku yang berada di perpustakaan. Jadi si buku cerita itu nanti saya akan pilih mana buku-buku cerita yang dikira menarik untuk siswa, yang banyak gambarnya misal. Nanti saya akan pergunakan di kelas sebagai sumber belajar siswa. Jadi Bu Sri akan melakukan optimalisasi perpustakaan ya. Nah kira-kira nanti ketika dengan upaya Bu Sri seperti itu kemudian mengalami hambatan nih, kira-kira mau bagaimana? Nah, kalau misalnya ada hambatan ya, dikarenakan kan di murid saya ada yang terkendala dengan membaca misal. Nah, nanti saya akan memanfaatkan juga teknologi video yang saya tayangkan melalui YouTube nantinya, sehingga si anak-anak yang kesulitan untuk membaca bisa mendengarkan, jadi mendengarkan cerita yang saya tayangkan di YouTube, sehingga mereka bisa tertarik untuk mendengarkan cerita dan nantinya bisa menceritakan kembali apa yang mereka dengar. Berarti ini akan sangat menarik ya Bu ya. Nah kira-kira nih kapan rencananya Ibu akan mulai melaksanakan yang rencanakan Bu Sri? Rencananya saya akan melaksanakan pembelajaran ini minggu depan. Ya saya juga memang lebih cepat lebih baik ya. Selanjutnya kira-kira nih, apa komitmen Ibu sendiri terhadap rencana yang akan Ibu lakukan tersebut? Komitmen saya adalah saya akan konsisten Pak, secara konsisten memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk murid-murid saya, di mana saya akan memanfaatkan media yang berasal dari perpustakaan, kemudian untuk memudahkan siswa yang misal kurang suka membaca, saya akan memperlihatkan tayangan YouTube seperti itu. Kemudian saya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pembelajaran dengan media belajar yang menarik seperti itu. Karena itu perlu mungkin ya bisa tidak akan bisa dilakukan sendiri ya. Kira-kira menurut Ibu nih yang kira-kira nanti akan bisa membantu rencana Ibu ini kira-kira siapa? Nah kebetulan kan di kelas 5 itu ada 2 kelas ya Pak. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Kelas B Bapak Ari Johana, saya rencananya akan berbagi pengalaman dengan beliau, bagaimana beliau memberikan pembelajaran tentang menceritakan kembali si cerita ini. Kira-kira nih dari hasil diskusi hari ini coba apa yang bisa disimpulkan oleh Bu Sri ini? Nah, dari hasil diskusi kita kali ini, saya dapat simpulkan bahwa dalam pembelajaran membaca teks cerita itu tidak harus siswa membaca teks yang ada di teks saja Pak. Jadi saya juga bisa membagikan buku-buku cerita kepada siswa satu-satu. Kemudian untuk siswa yang kesulitan, saya juga bisa menayangkan video. Untuk siswa tidak perlu membaca, mendengarkan seperti itu Pak. Ini Bu Sri setelah kita melakukan coaching hari ini kira-kira perasaan Bu Sri gimana? Alhamdulillah Pak, lega sekali. Permasalahan saya sudah saya utarakan ke Bapak semuanya. Kemudian alhamdulillah solusinya juga ternyata bisa saya munculkan. Senang sekali, terima kasih Bapak sudah membantu saya, sudah ngobrol-ngobrol dengan saya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama ya. Semoga rencana Ibu ke depan bisa berjalan lancar. Semoga tidak ada hambatan dan bisa semuanya berjalan. Oke Bapak, kita langsung aja ya. Nih, wah luar biasa sekali praktik coaching Bapak yang dilakukan terhadap Ibu Sri.
Sri. Nah, sebagai coachingnya ya Ibu Sri, saya lihat sudah sama mitranya. Terus apakah yang sudah dilakukan saat coaching sesuai dengan indikator pada saat awal, Pak? Ya, berdasarkan catatan saya sudah sesuai ya Bu ya dengan indikator yang diharapkan dari coach. Sudah memunculkan kreatif, kemudian juga sudah jangkauannya juga sudah jelas, kemudian kapan dilakukan juga sudah bisa digambarkan, waktunya, aksi nyata juga sudah terlihat dan sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan. Tadi sudah saya mengamati nih, mohon izin Bapak menyampaikan hasil pengamatan saya. Tadi Bapak sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih. Jadi ide-ide coaching tergali sehingga untuk waktu kapan, terus siapa saja yang akan membantu dan apa yang akan dibuat media pembelajarannya dan sebagainya ya, itu dalam pembelajaran tersebut nih. Nah, sudah sangat detail sekali dan sudah tergali semuanya itu sangat luar biasa sekali Bapak. Sungguh hebat sekali nih. Dari ketiga kompetensi tersebut, sebagai coach kedepannya itu Bapak akan mengembangkan yang mana nih? Saya masih ingin mengembangkan bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa lebih eksploratif lagi, bisa menggali lagi lebih dalam permasalahan yang dihadapi oleh coaching, dan juga nanti juga bisa menggali potensi dari coaching itu sendiri, karena pada dasarnya ya setiap orang memiliki potensi yang luar biasa. Terima kasih nih Bapak ya sudah meluangkan waktunya. Pokoknya hari ini Bapak sungguh luar biasa sekali. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Kalau begitu pertemuan kita hari ini sekian dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi